وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Masuk bab baru, yakni babu sujud sahwi, bab sujud sahwi. As-sahwu atau sahwi secara bahasa, yakni dari bahasa Arab, itu berarti lupa dan lalai terhadap sesuatu, serta hilangnya konsentrasi hati dari sesuatu kepada yang lainnya. Itu disebut dengan as-sahwu. Sedang sujud sahwi menurut istilah yang kita bahas subuh ini adalah bermakna sujud yang dilakukan pada akhir solat atau setelahnya, ya, pada penghujung solat atau setelahnya, untuk menutupi kekurangan karena tertinggalnya sesuatu yang diperintahkan, atau melakukan sebagian perkara yang dilarang tanpa sengaja, atau melakukan sebagian perkara yang dilarang tanpa sengaja. Itu sujud sahwi. Kata penulis melanjutkan, sujudus sahwi sajdatan qabla taslim au ba'daha bi ihramin wa tasyahudin wa tahlilin, yaitu dua sujud sebelum salam atau setelah salam dengan ihram, dengan takbiratul ihram, tasyahud dan tahlil, yakni salam. Demikian kata penulis. Kaum muslimin, sujud sahwi ini disyariatkan. Ada beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Apakah karena kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, bimbang atau ragu dalam jumlah rakaat, atau beliau benar-benar tidak bisa menjatuhkan pilihan. Jadi ada Nabi bimbang namun bisa menjatuhkan pilihan, ada bimbang namun tidak bisa, namun bisa menjatuhkan pilihan. Ada bimbang tidak bisa menjatuhkan pilihan, ada bimbang yang bisa menjatuhkan pilihan. Masing-masing kaum muslimin sujud sahwinya ada hadis-hadis yang menunjukkan ke arah sana. Ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan ada yang dilakukan setelah salam. Tentu berbeda kasus. Sekarang tentang sujud sahwi yang dilakukan untuk sebelum salam. Adapun sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu terjadi pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila seseorang telah berdiri sempurna pada rakaat ketiga, ya, sudah berdiri sempurna pada rakaat ketiga dan lupa melakukan tasyahud awal, maka orang yang mengalami
kejadian atau peristiwa seperti ini, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Yang kami ulangi lagi, seseorang lupa tasyahud awal, lalu dia bangkit ke rakaat ketiga dan dia telah berdiri tegak, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Buhainah bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra, bahwa Nabi pernah mengimami mereka pada salat duhur. Faqama fi ar-rak'atain al-ulayain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bangkit ya, dari 2 rakaat yang pertama. Beliau bangkit di 2 rakaat yang pertama. Walam yajlis, beliau tidak duduk, yakni tidak tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ah, dan orang-orang pun ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada as-salata, hingga ketika Nabi hendak menuntaskan salat beliau, hingga Nabi sudah menuntaskan salat. Wa antadhara an-nasu taslimah, orang-orang pun sedang menunggu salamnya Nabi. Kabbara, tiba-tiba Nabi bertakbir, beliau tidak salam. Kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir saat posisi beliau ada pada posisi duduk. Yani beliau tidak berdiri baru takbir, tidak, tapi beliau bertakbir dalam kondisi duduk. Wa sajada sajdatain, lalu sujud 2 kali. Qabla ay yusallim, sebelum beliau salam. Thumma sallim, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersalam. Thumma sallama, lalu kemudian Nabi salam. Akhrajahu as-sab'a, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7, yakni Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, kemudian An-Nasa'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 7 orang. Wa hadzal lafdhu lil Bukhari, hadis ini redaksinya milik Bukhari. Ada redaksi dalam riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun, Nabi bertakbir untuk setiap sujud. Jadi untuk setiap sujud, sujudnya kan 2 kali, berarti Nabi bertakbir untuk setiap sujud. Wa huwa jalisun, dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa yasjud, wa yasjudun nasu ma'ah, dan orang-orang pun ikut bersujud bersama Nabi. Makana ma nasiya minal julus, sebagai ganti duduk yang terlupakan. Alhamdulillah kaum muslimin, hadis ini amat jelas penunjukannya. Jadi kata sahabat Abdullah bin Buhainah, di saat orang-orang lagi menunggu salamnya Nabi, pada peristiwa Nabi meninggalkan tasyahud awal, Nabi tidak bersalam, tetapi beliau bertakbir, lalu kemudian sujud, lalu kemudian takbir, bangkit dari sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, lalu kemudian Nabi takbir untuk sujud, lalu kemudian beliau bangkit lagi, lalu kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Demikian kaum muslimin.
Jadi jangan lupa. Jadi kalau kasusnya lupa tasyahud awal dan sudah sempat berdiri tegak di rakaat yang ketiga, maka lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Baik. Kondisi yang kedua, apabila seseorang ragu tentang bilangan rakaatnya. Seseorang ragu tentang bilangan rakaatnya. Apakah dia telah sholat 3 atau 4 rakaat misalnya? 3, 4. 3, 4. Dan dalam keraguan itu dia tidak dapat memilih mana yang paling kuat. Ya, ini sangkanya sebanding. Kalau dalam ilmu usul disebut syak. Dia ragu 50-50%. 3 rakaat kayaknya 50%, 4 rakaat 50%. Ya. Sampai pada akhirnya dia berkata, istilahnya dalam hati, embawis. Nah, kalau sampai ngomong embawis, ya berarti itu betul-betul bimbang. Maka kaum muslimin ada perbedaan pendapat di sini, dan yang rajih bahwa sujud sahwinya sebelum salam. Ingat ya, bimbang tapi nggak bisa milih. Sebab bimbang itu ada dua. Ada bimbang bisa memilih, mungkin perimbangannya 60-40% atau 70-30%, 80-20%. Intinya tidak sampai pada taraf yakin, cuma bimbang. Cuma bimbang bisa memilih. Ya. Nah, kalau posisinya tidak bisa memilih, maka sujud sahwinya sebelum salam. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, ini memang semua butuh perincian. Karena ada sebagian mazhab mengatakan sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Ada lagi yang mengatakan sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Tetapi yang rajih adalah dirinci, ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Lalu apa hadis bahwa Nabi untuk kasus yang bimbang tidak bisa memilih itu sebelum salam adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang di antara kalian syak. Jadi syak ini berarti 50-50%. Dalam ilmu yakin seperti ini, yakin tidak, itu terbagi-bagi. Ada namanya al-ilmu. Al-ilmu adalah memiliki keyakinan tanpa ada keraguan sedikit. Itu namanya ilmu. Ada di bawah ilmu disebut dengan zon. Disebut dengan zon. Zon itu meyakini salah satu dari dua perkara, mengunggulkan, menganggap kuat salah satu dari dua perkara yang ia bimbang atasnya. Ya. Misalnya si Zaid itu berdiri atau duduk. Kalau saya beranggapan kayaknya dia lagi sedang berdiri, ya, kemungkinannya dia sedang berdiri, berarti itu namanya zon. Adapun kebalikannya, ya, kebalikannya disebut dengan waham. Waham. Jadi kalau saya mengatakan kemungkinan dia berdiri, berarti duduknya itu disebut waham. Kalau secara sebanding disebut dengan syak. Kalau enggak ngerti belas, itu namanya al-jahlu. Ya, jahl. Ya, itu namanya jahl. Baik. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, athalathan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sebutlah ini
Kasus untuk sholat asar misalnya atau sholat isya. Falyatrahis syakka, hendaklah dia membuang atau menyingkirkan keraguannya. Wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia berpatokan kepada yang meyakinkan. Kalau seperti ini kaum muslimin, dalam riwayat yang lain disuruh memilih atau berpatokan pada rakaat yang paling kecil. Ya, sebab kalau misalnya bimbang 3-4, kalau saya memilih 4 dalam posisi yang saya tidak bisa memilih, saya ambil 4, pasti menyisakan keraguan. Jangan-jangan 3. Ya. Kalau saya mengambil yang 3, berarti ya dia belum melakukan rakaat yang keempatnya. Ini yang meyakinkan. Jadi kalau tidak bisa memilih kaum muslimin, ya tidak bisa memilih 3 atau 4, maka pilih yang meyakinkan dan buang yang meragukan, yaitu dengan memilih bilangan rakaat yang paling terkecil. Baik. Kemudian kata Nabi, summa yasjud sajdatain qabla ay yusallim. Setelah itu dia sujud 2 sujud sebelum salam, yakni sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata dia salat 5 rakaat, yakni misalnya ya ternyata itu 4, ternyata pada hakikatnya itu 4, lalu dia memilih yang meyakinkan dengan mengambil 3 saja dah, berarti dia harus menambah 1. Ya, kalau ternyata pilihannya ini salah, berarti pada hakikatnya sholat itu 5 rakaat pada hakikatnya. Tapi kata Nabi, kalau dia ternyata sholat 5 rakaat, maka sujud sahwi yang dilakukannya itu adalah sebagai penggenapnya. Wa in kana shalla tamaman, kalau ternyata tepat pilihannya memang betul 4, kata Nabi, kana targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi itu sebagai penghinaan terhadap syaitan. Ya, karena syaitan sudah hampir berhasil untuk menjerat hamba ini dalam keraguan. Loh kok tiba-tiba sujud sahwi? Dengan sujud sahwinya ini targhiman lisyaitan, ini penghinaan terhadap syaitan. Nah, demikian kaum muslimin. Ya, jadi jangan lupa bahwa kondisi seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam itu ada 2 peristiwa atau ada 2 kejadian. Pertama, bimbang. Pertama lupa tasyahud awal. Yang kedua, ragu atau bimbang dengan bilangan rakaat. Ya, ragu dengan bilangan rakaat. Apakah ini 3 atau 4, 2 atau 1, pada taraf kebimbangan yang sebanding, di mana ia tidak bisa memilih. Nah, jadi itu yang mesti dilakukan bagi orang yang mengalami 2 kondisi seperti ini. Baik. Kemudian kata penulis, atau setelah salam. Untuk setelah salam, kaum muslimin, ada 3 kondisi. Untuk setelah salam ada 3 kondisi. Yani sujud sahwi setelah salam ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila seseorang telah mengakhiri solatnya sebelum solatnya sempurna. Semisal solat duhur hanya dikerjakan 2 rakaat atau 3 rakaat saja, berarti kurang 1. Maka hendaklah ia menambahkan rakaat yang kurang tersebut. Ya, jadi kalau sudah salam baru ingat, ternyata kurang 1 rakaat.
maka hendaklah menambah kekurangan tersebut, tambah. Lalu setelah ia menambah, ya, bertasahud, salam, ya salam dulu, jangan sujud sahwi, salam dulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan sujud sahwi. Baru setelah itu melakukan sujud sahwi. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Bagaimana ceritanya? Kata Abu Hurairah sebagai berikut. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asy. Nabi pernah mengerjakan salah satu dari dua al-asy. Al-asy. Dan riwayat yang lain yaitu salat asar. Ya, kalau bukan duhur asar, tapi dalam satu riwayat mengatakan salat asar. 2 rakaat. Summa sallam, setelah itu Nabi salam. Jadi 2 rakaat Nabi salam. Summa qama ila khasabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke salah sebuah kayu yang berada di arah kiblat masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha, lalu Nabi bersandar padanya. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di tengah-tengah kaum yang ikut berjamaah waktu itu ada Abu Bakar dan ada Umar. Fahaba ayyukallimah, keduanya sungkan untuk berbicara kepada Nabi, sungkan untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi. Ya, karena pikir mereka memang ini ada syariat yang sedang turun. Ya, jadi sholat asar 2 rakaat. Ini mungkin akan ada perubahan. Makanya mereka tidak mau berbicara. Wa kharaja sur'anun nas, sementara sebagian orang sudah mulai banyak yang keluar. Mulai keluar. Faqalu qusiratis shalah, sambil mereka ngomong-ngomong, katanya salat hari ini diringkas. Ya, salat diringkas. Wa fil qaumi rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadain. Di tengah-tengah kaum ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Nabi dengan Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Ya, karena tangan beliau ini panjang sampai dipanggil oleh Nabi Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Ya. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am qusiratus shalah. Maaf ya Rasulullah, jenengan lupa atau salat ini diringkas? Salat dilupa, Anda lupa atau salat diringkas? Ya, ini pertanyaan, ada pertanyaan yang bagus. Qala lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan juga salat tidak diringkas. Ya, ini biasa, salat asar 4 rakaat, aku enggak lupa kok. Nah, setelah dapat jawaban seperti itu baru katanya, bala qad nasita. Maaf ya Rasulullah, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Maka Nabi pun setelah mendapat informasi dari Dzul Yadain, fa shalla rak'atain, maka Nabi pun menambahkan dengan 2 rakaat, ditambah 2 rakaat. Summa sallam. Nah, ini dia yang menjadi kata intinya. Summa sallam, lalu Nabi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Summa kabbara, kemudian Nabi takbir. Summa sajada misla sujudihi, lalu kemudian Nabi sujud.
Jadi Nabi takbir, lalu kemudian Nabi sujud sama dengan sujudnya. Sama dengan sujudnya, yakni sujud saat dalam sholat. Ya, berarti kaum muslimin ya zikirnya ya sama juga. Subhana rabbiyal a'la. Au atwal, atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Lalu beliau bangkit dari sujudnya dan bertakbir. Ya Allahu akbar. Summa wada'a ra'sahu fakabbara. Lalu kemudian Nabi meletakkan kepalanya dan bertakbir. Lalu Nabi bertakbir dan kembali sujud. Fasajada mislu sujudihi. Fasajada misla sujudihi. Nabi sujud sama dengan sujudnya dalam salat. Au atwal, atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan bertakbir. Ya Allahu akbar. Nah, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika Zulyadain melaporkan hal itu, kata Nabi, "Asadaqa Zulyadain?" Apakah Zulyadain ini benar omongannya? Lalu mereka memberikan isyarat, "Na'am ya Rasulullah, betul Zulyadain ini benar." Nah, demikian kaum muslimin. Jadi intinya bahwa kalau kekurangan rakaat ya dan sudah terlanjur salam, maka kalau sudah sempat omong-omong, ya sudah sempat omong-omong, lanjutkan. Jangan Anda menganggap omong-omong ini membatalkan. Nah, walaupun Anda omong-omong lalu diingatkan, berarti tinggal menambah. Tambah berapa yang Anda kurang. Kalau kurang 2 ya 2, kurang 1 ya 1. Setelah itu Anda salam seperti biasa salam, lalu kemudian sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwinya setelah salam. Baik. Kemudian kaum muslimin, kondisi yang kedua untuk orang yang melakukan sujud sahwi setelah salam. Apabila seseorang lupa hingga menambah 1 rakaat salatnya atau lebih, berarti kelebihan rakaat. Dia kelebihan rakaat. Maka hal ini ada 2 keadaan. Hal ini ada 2 keadaan. Keadaan pertama, apabila seseorang teringat masih dalam keadaan salat. Ya, jadi dia sudah naik ke rakaat kelima misalnya untuk salat zuhur. Dia ingat saat dia berdiri, maka wajib baginya untuk segera duduk. Segera duduk dalam kondisi apapun dia, ya, pas dia lagi ruku apa kek, dia wajib duduk bertasyahud untuk melakukan tasyahud dan salam, lalu melakukan sujud sahwi. Yang kedua, apabila ia baru teringat setelah salam, maka hendaklah ia melakukan sujud sahwi, ya, lalu salam. Ia melakukan sujud sahwi lalu salam. Intinya kalau kelebihan rakaat, ya, baik itu ingatnya sebelum, ingatnya di saat lagi sedang menambah, atau ingatnya setelah selesai penambahan tersebut, maka sujud sahwinya itu setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Ya. Dasarnya adalah hadis berikut ini. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat. Ya. Kata Ibrahim sang perawi, salatnya melebihi dari jumlah rakaat semestinya. Ya. Falamma sallama, ketika Nabi salam, qila lahu ya Rasulullah, ahadatsa fi salati syai'un? Apakah
terjadi satu peristiwa dalam urusan salat ini. Kata Nabi, "Wa ma dzak?" Ada apa? Qala shallaita kadza wa kadza. Jadi dengan salatnya seperti ini dan seperti ini. Yani kelebihan rakaat. Fa thana rijlaihi. Lalu Nabi melipat kedua kakinya. Nabi lipat kedua kakinya, wastaqbala al-qiblah, dan menghadap diri ke kiblat. Fasajada sajdatain, lalu beliau melakukan sujud sahwi, summa sallam, lalu kemudian beliau bersalam. Summa aqbala 'ala an-nasbi wajhihi, lalu Nabi menghadapkan wajahnya ke hadapan para sahabatnya dan berkata, "Innahu law hadatsa fis salati syai'un anba'tukum bihi." Kalau ada hal yang baru di dalam salat, ada tambahan baru atau apalah itu, pasti aku kabarkan kepada kalian. Ya, pasti. Walakin innama ana basarun mislukum. Akan tetapi aku ini, wahai para sahabat, aku ini manusia sama dengan kalian. Ansa kama tansun. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, mohon diingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila salah seorang di antara kalian bimbang di dalam salatnya, falyataharras shawab. Carilah mana yang benar. Falyutimma alaihi. Lalu sempurnakan berdasarkan apa yang menjadi keyakinannya tersebut. Kemudian ia melakukan sujud sahwi. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang kelebihan rakaat, baik ingat di dalam sholat atau setelahnya, maka sujud sahwinya itu setelah salam. Baik. Kemudian kaum muslimin, kata pengarang, dan disyariatkan, ya, dan disyariatkan karena meninggalkan wa yusra'u, yakni disyariatkan sujud sahwi litarki masnunin, karena meninggalkan perkara yang sunnah. Ya. Disyariatkan sujud sahwi karena meninggalkan perkara yang sunnah. Ya. Kaum muslimin, ungkapan pengarang bahwa meninggalkan perkara sunnah pun mesti sujud sahwi, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli sahwin sajdatan. Setiap lupa itu ada sujud sahwinya. Setiap kelupaan mesti ada sujud sahwinya. Sehingga penulis, yaitu Imam Asy-Syaukani, memilih pendapat bahwa meskipun kita melupakan amalan-amalan sunnah, itu ada sujud sahwinya. Tetapi kaum muslimin, hadis yang menyebutkan untuk setiap lupa ada sujud sahwi, maka pendapat yang unggul bahwa hadis ini tidak sahih. Dalam sanadnya ada Zuhair bin Salim. Tidak ada ahli hadis yang menganggapnya thiqah, ya, terpercaya, melainkan Ibnu Hibban. Dan ia dilemahkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni termasuk kritikus, orang yang kritik terhadap hadis, amat kritis terhadap hadis-hadis sahih atau lemah. Dengan demikian, jika seseorang lupa dengan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah salat, maka tidak ada satu keharusan atau anjuran atasnya untuk melakukan sujud sahwi, dan ia tidak wajib kembali untuk mengerjakan sunnah yang terlupa. Apabila ia kembali ke perbuatan tersebut, maka batal salatnya. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala,
jika itu dilakukan dengan sengaja dan tahu akan keharamannya. Adapun jika itu ia lakukan karena lupa atau karena tidak tahu, maka salatnya tidak batal. Intinya kalau perkara-perkara sunnah dalam salat itu tidak perlu sujud sahwi. Misalnya lupa baca surat. Lupa baca surah. Berarti kalau lupa baca surah ini kan sunnah. Berarti dia tidak ada sujud sahwi. Ini bisa dimaklumi kenapa Imam Asy-Syaukani menganggap bahwa sunnah itu juga perlu sujud sahwi, karena beliau menganggap tasyahud awal itu bukan rukun salat, bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah tasyahud awal itu. Sehingga ketika Nabi sujud sahwi karena itu, maka beliau menganalogikan, mengkiaskan semua amalan-amalan sunnah dalam salat pada tasawuf awal. Jadi podo semua kasusnya, semua perkara-perkara sunnah disamakan dengan lupa tasawuf awal. Tetapi yang roji sekali lagi bahwa lupa lupa sunnah-sunnah dalam salat, maka itu tidak perlu sujud sahwi. Baik. Berikutnya kaum muslimin, kata penulis, waliziyadati walau rak'atan, dan juga disyariatkan melakukan sujud sahwi karena ada tambahan. Walau satu rakaat karena lupa. Alhamdulillah, ini sudah kita sampaikan hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi pernah kelebihan rakaat lalu Nabi SAW sujud sahwi. Kemudian kata penulis, walisyakki fil adad, juga karena bimbang dalam bilangan rakaat mesti sujud sahwi. Alhamdulillah juga sudah kita sampaikan hadisnya. Wa idza sajada al imam, kalau imam sujud, yakni sujud sahwi, taba'ahul mu'tammu, maka makmum pula ikut sujud sahwi. Sama saja, apakah makmum ikut lupa bersama imam atau yang lupa hanya imam, ya. Pokoknya mesti ikut sujud sahwi, ya. Jadi jangan karena yang lupa kan imamnya, saya nggak lupa, maka dia tidak boleh mufaraqah, tetapi dia harus ikut bersama imam. Karena Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, baik. Misalnya kaum muslimin, kita masbuk, ya, lalu imam sujud sahwi. Apakah kita menambah rakaat kita dulu, nanti sujud sahwi setelah itu, atau saat itu juga ikut sujud sahwi bersama imam? Yang benar adalah ikut sujud sahwi bersama imam. Setelah itu kita menambah kekurangan dari salat kita dan kita tidak perlu sujud sahwi setelah. Demikian. Alhamdulillah kaum muslimin, tuntas sudah pembahasan tentang sujud sahwi. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang hukum mengganti salat yang kita terluput atau lupa darinya. Kapan waktu menggantinya? Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan salat-salat yang pernah kita tinggalkan beberapa kali di masa yang lalu? Apakah mesti diganti di saat kita bertobat? Ya, akan kita jawab di pertemuan mendatang insyaallah. Baik, jika ada 1-2 pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Silakan kalau bertanya. Ya, monggo. Jazakallah. Betul. Kita menambah kekurangannya, kemudian tasyahud salam, kemudian sujud Sahwi, baik. Ustaz tanpa menyebutkan di dalam sujud sahwi ini salam. Tapi di saat kelebihan rakaat, Rasulullah tadi disebut dalam hadis, kemudian Rasulullah bertakbir,
Ya. Apakah di setiap sujud sawi itu salam atau Di setiap sujud sawi mesti ada salam. Ya, mesti ada salam di setiap sujud sahwi. Karena riwayat-riwayat yang lain itu ada menyebutkan salam. Tidak disebutkannya salam di satu riwayat. Tidak disebutkannya salam di satu riwayat tidak berarti bahwa tidak ada salam. Karena istilahnya untuk peristiwa sujud sahwi ini disebutkan secara umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian ragu, kelebihan atau kekurangan atau bimbang, maka hendaklah dia bersujud sahwi lalu bersalam. Itu secara umum, dalil secara umum. Jadi apapun peristiwanya, apapun kasusnya, sujud sahwinya adalah dengan salam, ditutup dengan salam setelah itu. Yang menjadi pembincangan kita di sini adalah takbiratul ihramnya. Apakah perlu takbiratul ihram atau tidak? Jawabnya tidak ada takbiratul ihram. Langsung takbir untuk sujud. Ya, jadi prakteknya kaum muslimin sujud sahwi itu ya kita semua sudah sama tahu. Jadi ketika misalnya diberitahu maaf ada kurang, oh ya, atau kelebihan, tadi sholatnya kelebihan, segera ambil posisi duduk. Ulama berbeda pendapat duduk yang diambil ini apakah duduk tawarruk atau duduk iftiras. Ya, duduk tawarruk atau duduk iftiras. Maka kaum muslimin tinggal lihat kasus. Kalau ternyata kekurangan satu rakaat, berarti itu adalah duduk tawarruk. Ya, kalau kekurangan satu rakaat. Tapi kalau peristiwa kasusnya cuma bimbang dan lain sebagainya, duduk iftiras. Duduk iftiras. Tapi kalau kekurangan, kurang satu rakaat, berarti dia duduk tawarruk. Karena orang kalau sudah di rakaat terakhir untuk 4 rakaat memang dia tawarruk. Lalu kemudian ya sudah. Lalu kemudian takbir Allahu Akbar. Jadi tidak perlu Allahu Akbar. Ya. Apalagi baca doa iftitah, enggak perlu. Allahu Akbar, alhamdulillah katsira. Enggak perlu. Duduk lalu kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Duduk ya, sujud takbir, takbir sujud. Ya. kalau yang ini mungkin kita paham. Baik. Untuk yang berlebih ini yang sebenarnya sudah keluar, tapi kayaknya lebih. Ini untuk sujud sahwinya kan langsung apakah takbir apa langsung Allahu Akbar? Enggak, tidak, pokoknya semua tidak ada takbirnya. Langsung takbir Allah. Ya. Jadi kalau misalnya diberitahukan, saya sudah salam misalnya ya, sudah salam seperti ini. Assalamualaikum. Ustaz, kelebihan salatnya. Oh iya tak? Iya langsung Allahu Akbar. Ya, jadi atau kekurangan, kalau kekurangan tadi ya kita salat seperti biasa, ya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung takbir. Allahu Akbar. Ya, sudah jalan-jalan misalnya pas imamnya sudah di pintu diberitahu, tadi kelebihan. Oh ya kan? Langsung dia mengambil posisi duduk. Ya, kalau kelebihan itu ikhtiras itu langsung takbir sujud. Allahu Akbar. Tidak perlu Allahu Akbar. Baru kemudian. Ya, jadi praktek sujud sahwi itu kaum muslimin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang jadi ada sujud sahwi sebelum salam dan ada sujud sahwi setelah salam. Kalau yang sebelum salam, innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Saya langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Ya seperti biasa. Lalu kemudian takbir Allahu Akbar. Sama Rabbil
langsung, tidak perlu angkat tangan. Ya langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi kembali kita ingatkan ringkasannya kaum muslimin, ringkasnya supaya diingat-ingat. Sujud sahwi ada dilakukan sebelum salam, sujud sahwi ada yang dilakukan setelah salam. Untuk sebelum salam ada 2 peristiwa. Untuk setelah salam ada 3 peristiwa, 3 kondisi. Yang sebelum salam 2 kondisi tersebut adalah lupa tasyahud awal dan bimbang pada tahap tidak bisa memilih. Ya, tidak bisa milih. Karena tidak bisa milih, maka tentukan bilangan yang terkecil. Jadikan bilangan terkecil sebagai patokan. Baik. Untuk setelah salam ada 3 kondisi. Lupa, kelebihan, dan bimbang namun bisa memilih. Istilahnya bimbang tapi bisa condong ke salah satunya. Oh, ini kayaknya 3. Iya ya, kayaknya 3 ini kayak ya, berarti berpatokanlah kepada apa yang menjadi kecondongan hati Anda. Ya. Kalau condongnya ke 3, ya sudah. Anda berketetapan hati memilih yang 3 dan nanti sujud sahwinya setelah salam. Ingat. Seperti itu insyaallah. Berlaku untuk sholat sendiri dan sholat wajib, sholat malam, sholat sunnah. Kalau misalnya makmumnya hanya cuma seorang, kata makmumnya, kayaknya tadi kelebihan rakaat. Kata imamnya, siapa bilang ini 1, berarti ya selesai sudah, nggak ada urusan. Kalau imam tidak mau, susah. Tapi kalau makmumnya lebih dari 1, ada 2 atau 3, lalu mereka berkata, Ustadz lupa rakaatnya, kurang. Oh, masa iya? Iya. Yang lain, enggak, betul. Berarti dia harus berpatokan kepada yang lebih banyak. Ya, enggak usah debat. Ini kadang satu masjid bilang lupa, imamnya enggak lupa. Nah, ini imam menyalahi etika. Demikian. Ya. Ustaz, misalnya di dalam sholat witir, Ustaz. Ya. Kemudian dia melakukan kurang 1 rakaat. Tapi yakin, tapi dia waktu ingatnya di saat 2 rakaat dia itu sudah selesai membaca tasyahud. Misalnya 3 rakaat, Ustaz ya. Ya. Witir 3 rakaat. Ingat dia setelah membaca tasyahud, oh ini kurang 1 ternyata. Dia tambah, kemudian ini tetap membaca tasyahud lagi, Ustaz. Kemudian sujud sahwi. Mohon penjelasan. Yang benar untuk pelaksanaan witir ini yang 3 rakaat itu ada 2. Ada yang 3 sekaligus, ada yang memisahkan antara genap dan ganjil. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar bahwa Nabi melakukan salat witir memisahkan antara genap dan ganjil. Memisahkan genap dan ganjil. Yakni genap 2 rakaat salam, lalu kemudian 1 rakaat salam. Itu yang dimaksud dengan memisahkan genap dan ganjil. Ada sebagian orang karena sudah terpatok dengan istilah bahasa yang namanya ganjilkan itu kan yang namanya ganjil ya harus ganjil. Kalau 2 genap 1 ini, kalau istilah bahasa lalu pada kenyataannya bertentangan dengan praktek yang diperbuat oleh Nabi, sisi bahasa yang tersingkirkan. Sisi bahasa tidak tersingkirkan. Nah, seperti itu. Jadi misal pada prakteknya Nabi menggenapkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu genap. Ya. Dan mengganjilkan iqamah. Ya. Kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Berarti kalau mengganjilkan takbir ini kayak bagaimana? Allahu Akbar 1 atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Ya, tetapi takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar,
penyebutan dua itu disebut dengan istilah ganjil. Nah seperti itu. Dan kalau iqamah pun cuma satu juga benar, karena dalam riwayat yang lain azan yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya Abi Mahzura itu dengan dua takbir waktu azan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu azannya. Berarti kalau disuruh mengganjilkan berarti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan itu dipraktikkan oleh sebagian kaum. Dan Ibnu Qayyim mengatakan semua redaksi ini benar, diamalkan juga semua benar. Nah, tetapi ketika mengatakan Allah Akbar itu mengganjilkan, itu juga ganjil, berarti selesai sudah. Ala kulli hal. Kalau ada kasus seperti ini, lebih bagus dia salam. Jangan naik. Karena kalau dia naik menambah, naik ke rakaat ketiga lalu tasyahud lagi, dia telah melakukan satu pelanggaran. Yaitu kata Nabi, jangan serupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Sholat maghrib kan dua tasyahudnya. Nah jadi untuk menghindari itu lebih bagus salam. Salam baru kemudian tambah satu atau tiga sekaligus. Dengan demikian tidak ada keserupaan sama sekali dengan sholat maghrib. Demikian. Ya. Ya. Baik. Sebelum salam. Kalau ternyata baru ingatnya setelah salam, setelah selesai sholat, maka kata ulama dia tetap sujud sahwi. Karena sujud sahwi ini salah satu di antara tujuannya untuk menghinakan syaitan. Ya, jadi kalau ternyata kita luput di waktu yang ideal, maka tidak boleh luput sama sekali meninggalkan sujud sahwi. Ya, jadi tetap dia sujud sahwi. Ya, meskipun dilakukan setelah salam. Demikian. Nah, ya. Awal. Ya, barakallahu fikum. Ini lupa tadi ini kan. Itu pentingnya bertanya, tanya jawab seperti ini. Jadi kalau lupa tasyahud awal, lalu kemudian bangkit ke rakaat berikutnya dan belum sempat berdiri tegak, maka wajib kembali untuk mengerjakan tasyahud yang terlupa tersebut. Ya, kalau belum sempat berdiri tegak. Tapi kata Nabi, jika sudah berdiri tegak, maka seseorang sudah tidak boleh lagi mendatangi tasyahud tersebut. Karena kata ulama, sebagian mayoritas mengatakan tasyahud itu adalah sunnah. Ini kata sebagian ulama, sunnah. Ketika seseorang berdiri, berarti itu sudah ada di posisi rukun. Tidak boleh meninggalkan posisi rukun hanya karena ingin mengambil sesuatu yang sunnah. Nah seperti itu. Atau bukan sunnah lah, kita sebut wajib. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang rukun hanya karena ingin mengambil posisi yang wajib. Kecuali, nah ini kecuali, kalau misalnya lupa sujud yang kedua, lupa sujud kedua pada rakaat yang pertama. Baik. Lalu kemudian saya berdiri. Ya. Sebagaimana antum ketahui, kalau sholat namanya lupa satu sujud, maka itu dianggap sudah tidak dianggap itu sebagai rakaat. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya sudah terlanjur berdiri, bahkan saya sudah ruku, lalu ingat belum sujud kedua pada rakaat pertama. Ini apa solusinya? Kata sebagian ulama, apabila teringat sujud yang kedua di rakaat pertama belum dilakukan, sementara dia posisinya sudah ruku pada rakaat yang kedua, maka dia mesti mendatangi kekurangan tersebut. Dia tidak boleh menyempurnakan rakaat keduanya, tetapi mengerjakan langsung sujud yang terlupa tersebut. Jadi batasannya
selagi belum melakukan rukun yang sama, yakni ini sujud, dia belum sempat sujud, maka dia kembali ke sujud yang pertama. Dengan demikian dia mendapatkan rakaat yang pertama tersebut, baru kemudian memulai baru rakaat yang kedua. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah berdiri dan belum sempat baca Al-Fatihah, maka dia sujud, turun segera sujud. Namun pendapat seperti ini tidak ada dalil, tidak ada dasar. Kalau batasannya harus belum baca Al-Fatihah, tidak ada dalilnya. Ya, jadi intinya kalau ada rukun tertinggal, kapanpun kita ingat, segera kerjakan rukun tersebut. Ya, segera datangi rukun tersebut sebelum meskipun dia sudah ada di rakaat yang kedua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini adalah sujud tasawuf awal. Tasawuf awal. Ketika seseorang sudah berdiri, maka secara teks hadis seseorang terlarang untuk duduk tasawuf ketika dia sudah berdiri tegak. Ya, kenapa? Alasannya kata ulama, tasawuf ini sunnah. Orang kalau sudah berdiri tegap itu tidak perlu kembali tasawuf. Bukti bahwa sunnahnya tasawuf awal, bahwa Nabi tidak menambah rakaatnya. Nabi hanya sujud sahwi tapi tidak menambah rakaat. Ya, menunjukkan itu sunnah. Atau kita katakan bukan sunnah, itu wajib. Nah, jadi kalau ternyata kaum muslimin kita ini sholat berjamaah, imam sudah terlanjur berdiri tegak, maka makmum tidak perlu mengucapkan subhanallah. Ya, atau boleh ucap subhanallah agar imam tahu bahwa nanti sebelum salam dia melakukan sujud sahwi, alias ada hal yang terlupa oleh imam. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah ucap subhanallah, maka makmum tidak boleh bertahan duduk, tetapi dia ikut berdiri bersama imam. Nah, seperti itu insyaallah. Tapi kalau belum berdiri sempurna, maka segera duduk untuk melakukan tasahud awal. Nah, ini jangan disamakan dengan kasus kelebihan rakaat. Ya, kelebihan rakaat, misalnya rakaat keempat mestinya tasahud, dia naik ke rakaat kelima. Karena menganggap bahwa ada hadis tidak boleh duduk lagi kalau sudah berdiri tegap, padahal kasusnya itu kasus tasahud awal, maka dia tidak boleh menggunakan dalil itu. Yang benar kalau sudah kelebihan rakaat, dia mesti duduk tasahud lalu salam. Nah, demikian. Ya. Nah, ya. Dilakukan setelah salam. Ya. Baik. Kalau imam ternyata dia sudah berdiri tegap, lalu kemudian tasahud, ya, dia bertasahud, tasahud awal, maka kaum muslimin ulama berbeda pendapat apakah ini batal atau tidak batal. Sebab ada kaidah mengatakan bahwa asal pada larangan itu, jika dia berkenaan dengan ibadah, sangkut pautnya dengan ibadah, maka ketika larangan itu dilanggar berarti bisa membatalkan. Ya. Beda halnya dengan muamalah. Kalau muamalah kayak jual beli, kalau larangannya itu berkaitan dengan akadnya, berarti akad jual beli itu bisa batal. Misal jual beli lemparan. Pada zaman dulu itu kalau mau membeli sesuatu tinggal ngelempar, mana kena kerikil berarti itu yang jadi. Ya, misalnya itu ada minyak bimoli, ada minyak sangko, ada minyak mik kita rata semua harga 25.000. Mana yang kena lemparan, berarti itu yang mau tidak mau kita harus terima. Ya, pas kena minyak kita misalnya yang harga cuma 5.000 misalnya, ya, harga 15.000 itu kena, ya sudah. Padahal dia sudah bayar 25.000. Kalau kena itu apa boleh buat?
Tapi kalau kena minyak yang lain yang mahal, nah dia untung. Itu tidak boleh. Nah sekarang terkait dengan unsur luar, misalnya tidak boleh jual beli saat azan dikumandangkan, azan Jumat dikumandangkan. Nah kalau ada orang jual beli bensin misalnya, padahal pertalit di motornya masih ada stok 1 liter, tapi dia beli pas azan Jumat, ini jual belinya sah atau tidak? Nah, sebagian ulama karena ini jual belinya terkait dengan unsur luar akad, nggak ada sangkut pautnya antara azan dengan jual beli, dia berdosa. Jual belinya sah tapi dia berdosa. Jual belinya sah tapi dia berdosa. Nah sekarang ini kaitannya dengan ibadah. Nah, tetapi tampaknya untuk mengatakan bahwa ini adalah batal, ini perlu dalil yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu ketika dia kembali minimal dia berdosa atas perbuatannya karena melanggar aturan Nabi. Tetapi sholatnya masih tetap sah. Kalau ternyata misalnya imam sudah melakukan sebuah pelanggaran seperti ini, maka makmum tidak boleh mengikut melakukan kesalahan. Ya, dia tetap berdiri. Kalau imamnya misalnya dia bertasahud, pokoknya makmum tetap berdiri, dia tidak bertasahud. Bisa menunggu imam sampai imamnya berdiri lagi. Nah seperti itu. Nah adapun seseorang bersalam, dia sujud sahwi setelah salam yang semestinya dilakukan sebelum salam, maka seperti yang kita katakan tadi bahwa itu diperbolehkan kalau memang dia lupa atau memang dia mengikuti perbedaan pendapat ulama yang menganggap bahwa semua sujud sahwi itu setelah salam. Baik. Ya terakhir. Berjamaah. Baik. Ada salah satu Ustaz yang salah mengucapkan subhanallah itu salah. Misalnya Pak Joko mengucapkan subhanallah, padahal Pak Joko yang keliru Ustaz. Dia makmum, posisinya makmum. Oh ya baik. Ini gimana? Imamnya sudah mengikuti Pak Joko. Misalnya makmum lah ya. Oh ya. Padahal salah gitu. Ya bisa terjadi, memungkinkan terjadi. Ya kalau ternyata misalnya, ya diingatkan subhanallah, padahal mestinya memang naik ke rakaat keempat. Makmumnya bilang subhanallah, ya satu orang. Maka imam ketika mendengar aba-aba seperti itu, maka kalau dia berbaik sangka terhadap orang tersebut, maka dia boleh mengikuti. Tetapi kalau dia punya keyakinan, maka dia tetap jalan. Kecuali kalau jamaahnya ngomong banyak, baru kemudian dia mengikuti apa yang menjadi aba-aba banyak orang banyak. Tapi kalau cuma hanya satu orang dan dia juga punya keyakinan bahwa tidak ada yang kurang, ini pas, maka nggak perlu menghiraukan yang Pak Joko ini. Iya. Nah, karena boleh jadi dia yang salah. Kecuali kalau ada 2-3 orang bilang subhanallah, barulah oke. Tapi kalau cuma satu, bisa saja dia yang memang yang salah. Nah seperti itu. Dan memang kenyataannya ada terjadi seperti itu. Semua makmum loh, ini sudah benar loh kok dia bilang subhanallah. Nah, oleh karena itu sekali lagi imam di sini dia bisa bertahan pada pendapatnya, ya karena dia hanya mendengar satu orang. Kecuali jika dia meneruskan dan mulai bertambah suara 1-2, oh berarti memang dialah yang salah. Demikian. Ya, cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya insyaallah besok bersama dengan Ustadz Ayub dengan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.